Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikido Hendrawan dengan NIM 2105010004, kelas Pendidikan Ekonomi 5B. Yang terhormat Bapak Dr. Sutarman, STSkom MMMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Media ICT Pembelajaran. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran berbasis IT. Menurut kalian, kapan seseorang dikatakan belajar? Seseorang dikatakan belajar ketika terjadi interaksi antara pembelajar dan sumber belajar. Nah, di sini itu menurut teori belajar behaviorisme, proses pembelajaran itu terjadi sebagai hasil pengajaran yang disampaikan guru atau dengan bantuan media. Nah, kemudian menurut teori belajar konstruktivisme, media itu digunakan sebagai sesuatu yang memberikan kemungkinan siswa itu secara aktif untuk mengkonstruksi pengetahuan. Mengapa sih sistem pembelajaran berbasis IT itu dipilih? Karena yang pertama, mempermudah siswa nih dalam pembelajaran melalui penggunaan teknologi yang relevan, ya. Kemudian yang kedua, itu untuk mempermudah interaksi antara penulis materi atau pengajar dengan peserta belajar gitu ya. Jadi intinya mempersingkat atau mempermudah kita untuk berinteraksi lah gitu ya. Kemudian di sini keunggulan sistem pembelajaran berbasis IT itu ada, yang pertama keunggulannya adalah sistem pembelajarannya lebih inovatif dan interaktif. Kemudian yang kedua, itu mampu menimbulkan rasa senang selama pembelajaran berlangsung, sehingga menambah motivasi belajar para siswa gitu. Yang ketiga, menggabung antara teks, gambar, audio, musik, animasi, atau video ke dalam satu kesatuan yang saling menghubung itu sehingga tercapai tujuan pembelajaran karena semua dapat dicakup dengan baik. Yang keempat, mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. Yang kelima, media penyimpanan relatif gampang dan fleksibel. Nah, kemudian di sini sistem pembelajaran itu meliputi ada beberapa gitu ya. Yang pertama itu persiapannya mencakup analisis kurikulum, analisis kebutuhan maupun desain. Yang kedua, pembelajaran metode yang digunakan secara umum itu biasanya ada klasikal, kelompok, terus individual. Nah, yang ketiga ini evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan cocok atau tidak gitu. Nah, di sini untuk metode klasikal itu penggunaan media komputer dengan media tayang yang lebar. Untuk metode ini tuh biasanya pakai peralatan itu ada unit komputer, kemudian multimedianya berupa proyektor gitu ya. Ya, atau juga bisa pakai televisi gitu ya, atau layar monitor lainnya. Kemudian metode kelompok. Metode ini tuh bisa diterapkan di kelas dengan sejumlah kecil komputer atau laptop para siswa gitu. Jadi sebuah komputer atau laptop ini bisa digunakan dengan beberapa siswa ya. Cara ini tuh bisa membuat siswa itu saling berdiskusi gitu ya, untuk bersama-sama. Kemudian metode individual atau mandiri. Metode individual ini itu satu orang dengan satu buah perangkat. Metode ini digunakan untuk sekolah yang udah memiliki banyak komputer ataupun memiliki lab komputer gitu ya. Siswa juga dapat mengcopy software untuk digunakan di rumah sebagai bahan remet. Siswa juga bisa menggunakan media internet di luar jam sekolah untuk menerima atau mengirim tugas, bahkan mencari bahan tugas di luar sekolah gitu ya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.